Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat kepada Ibu Irdawati selaku fasilitator yang luar biasa sabar dalam menghadapi kami yang agaknya sering terlambat dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Izul Firdaus dan Ibu Anggun selaku pengajar praktik yang luar biasa sabar dan uletnya dalam membimbing kami selama ini. Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta dengan tema murid broken home. Saya perkenalkan, saya sendiri Wahyu Nur Istiqomah dari SD Negeri 01 Pendowo Asri sebagai coach. Kemudian rekan saya Ibu Dwi Arianti dari SD Negeri 01 Sidomulyo sebagai coach. Sudah siap Bu Dwi? Baik. Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Selamat siang, Bu Wahyu. Selamat siang juga Ibu Dwi. Sehat dan bahagia selalu ya Ibu Dwi. Ya, alhamdulillah Bu, sehat dan bahagia Bu. Tapi agaknya saya kurang bersemangat nih Bu beberapa hari ini. Ibu Dwi kurang bersemangat. Adakah hal yang lagi mengganggu nih Bu? Iya sih Bu. Kira-kira Bu Wahyu ada waktu tidak ini untuk mendengarkan kegalauan saya nih Bu? Alhamdulillah Bu Dwi, selalu ada waktu lah untuk Bu Dwi. Apa sih yang enggak untuk Bu Dwi? Nah, jadi begini loh Bu, di tempat saya nih ada satu murid di kelas saya yang membuat saya tuh sangat khawatir gitu kan pada akhir-akhir ini. Saya mengerti Bu. Apa yang membuat Ibu khawatir ya tentang murid Ibu tersebut? Bisakah Ibu Dwi memberikan gambaran gitu lebih rinci mengenai situasinya? Nah, jadi begini Bu, murid ini berasal dari keluarga yang mengalami perpecahan atau broken home seperti itu ya Bu ya. Nah, tampaknya sangat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Dia tampak tidak mendapatkan cukup kasih sayang, ya seperti perhatian yang seharusnya diterima dari keluarganya di rumah, begitu kan Bu. Nah, kemudian dampak dari kurangnya perhatian tersebut sangat mempengaruhi perilakunya selama di sekolah gitu. Nah, jadi siswa ini sering tampak kayak kurang fokus dalam pelajaran, kemudian menunjukkan perilaku yang kurang kooperatif dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial dengan teman-teman sekelasnya. Dia lagi lebih sering marah gitu kan. Nah, kemudian semua indikasi ini mengarah pada kemungkinan bahwa memang kondisi keluarganya yang tidak stabil telah memberikan pengaruh negatif yang signifikan seperti itu kan Bu pada perkembangan emosional dan akademisnya. Seperti itu Bu Wahyu. Seperti itu Bu Dwi. Apakah kondisi ini bisa mengganggu Bu dalam kesemangatan belajarnya murid ini di kelas Ibu? Kalau menurut saya memang sangat mengganggu ya Bu ya, karena akibat dari kondisi keluarganya yang broken home ini tadi, siswa tersebut menjadi kehilangan semangat dalam belajar. Nah, kemudian hal ini terlihat jelas dari perilakunya ketika di kelas. Jadi dia tuh lebih terlihat sering murung dan tidak bersemangat. Seolah-olah tuh kayak ada beban yang
dia bawa gitu kan. Nah, ketika pelajaran berlangsung, perhatiannya itu seringkali kayak terpecah gitu. Jadi dia di sekolah tapi pikirannya kemana-mana gitu, sehingga dia tampak tidak fokus. Nah, dan sulit tuh kayak mengikuti pelajaran materi yang disampaikan oleh guru, dia tuh kayak kayak bengong gitu kan. Nah, selain itu juga nilai-nilai dia kan selama ini lumayan bagus nih, Bu. Dan setelah kejadian ini, nilai-nilai siswa tersebut tuh menurun, betul, menurun secara signifikan tuh menurun. Nah, penurunan ini saya lihat bukan hanya terjadi pada 1, 2 mata pelajaran apa saja kan gitu, tapi hampir pada semua bidang studi, menandakan adanya masalah yang kayak lebih mendalam dan kompleks yang dihadapi gitu, Bu Ayu. Ya Bu Dwi, insya Allah saya memahami situasi yang dihadapi Bu Dwi kali ini ya. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini Bu untuk mencoba membantu murid Ibu tersebut? Dan apakah ada sih Bu langkah-langkah khusus nih yang Ibu Dwi ambil seperti itu? Nah, sebetulnya saya sudah mencoba berbicara dengannya beberapa kali ya, Bu, ya. Nah, saya juga berusaha untuk memahami apa yang dia rasakan dan dialami. Tapi nampaknya belum banyak perubahan yang terjadi sih, Bu, meskipun saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu memberikan perhatian gitu. Ya, ya. Apa yang Ibu inginkan sih dari murid Ibu tersebut gitu? Dan apa sih tujuan utama Ibu Dwi dalam membantu murid tersebut menyelesaikan masalah ini gitu? Ya, kalau saya, Bu, ya sangat berharap dia bisa kembali bersemangat dan belajar, kemudian menemukan kembali rasa antusiasnya terhadap pelajaran. Karena saya, merasa kehilangan gitu, karena siswa ini termasuk yang bagus gitu kan, nilai akademinya bagus gitu. Nah, keinginan saya adalah agar dia tuh bisa fokus penuh pada setiap mata pelajaran yang diikutinya, sehingga dia mampu memahami materi dengan baik dan menerapkan dalam tugas-tugas serta ujian. Dengan meningkatkan fokus dan semangat belajarnya, saya percaya bahwa nanti prestasi akademisnya akan mengalami peningkatan yang signifikan kembali. Selain itu juga, saya ingin dia bisa mencapai potensi terbaiknya begitu, Bu, baik dalam bidang akademis maupun dalam perkembangan pribadinya. Saya juga berharap ya, Bu, ya, si siswa tersebut tuh dapat merasakan kepuasan dan kebanggaan atas pencapaiannya, serta mampu melihat masa depannya dengan lebih optimis gitu dan penuh harapan. Itu, Bu Wahyu. Itu tujuan yang luar biasa Bu Dwi, luar biasa banget. Eh, Mari kita bareng-bareng ya Bu Dwi bersama-sama nih mengidentifikasi lebih lanjut nih apa sih akar masalah yang dihadapi murid Ibu Dwi tersebut seperti itu Bu. Baik, Bu Wahyu, saya siap nih untuk membahas lebih dalam lagi mengenai situasi ini. Hmm, Apa sih yang biasanya dilakukan murid Bu Dwi tersebut ya ketika dia tuh terlihat murung Bu? Ya, atau waktu ngelamun gitu di kelas. Dan apa ada sih Bu pola tertentu yang sudah Ibu perhatikan tuh dalam perilakunya? Jadi siswa tersebut tuh seringkali terlihat melamun gitu, Bu, di kelas. Jadi seakan-akan kan pikirannya melayang-melayang gitu, jauh dari apa yang sedang diajarkan. Jadi ketika saya lagi bicara, siswa ini kayak lagi ngelamun gitu. Nah, ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran, dia tampak tidak memperhatikan dan tidak terlibat aktif gitu. Ketika kita lagi ada sesi tanya jawab, siswa tersebut tuh kayak lebih diam gitu kan. Selain itu ada kalanya dia tuh terlihat tiba-tiba kayak sedih, termenung dalam ekspresi wajah kan menunjukkan perasaan berat hati, Bu, ya, namun tanpa alasan yang jelas gitu. Dan fenomena ini nih tidak terjadi sekali saja begitu, Bu, tapi hampir setiap hari. Bahkan hal ini tuh sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa dia mungkin sedang mengalami masalah emosional atau psikologis yang mendalam. Yang mempengaruhi kemampuannya untuk fokus dan berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu.
Hmm, apakah Ibu Dwi sudah mencoba nih mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumahnya, Bu? Mungkin ada informasi gitu yang bisa kita pahami dari situ, Bu. Saya mengetahui sedikit, Bu, ya, bahwa orang tuanya kan memang sudah bercerai. Nah, jadi ya hubungannya kurang lebihnya sepertinya kurang harmonis dan tampaknya tidak ada yang benar-benar memperhatikan secara emosional di rumah. Mungkin karena sudah ada keluarga baru gitu kan, Bu. Jadi perhatian itu seperti terpecah gitu. Nah, saya merasa bahwa kurangnya perhatian dan dukungan emosional ini membuat siswa tersebut tuh kayak merasa kesepian dan saya butuh kasih sayang nih sebetulnya gitu kan. Nah, kondisi ini juga tuh kayak berdampak pada setiap semangat belajarnya yang menurun drastis gitu. Kesepian dan kekurangan semangat tersebut tuh tampak kayak menjadi akar masalah gitu, Bu, dari perubahan perilakunya di sekolah. Seperti itu ya, Bu, ya, luar biasa. Apa ada sih, Bu, orang tua ataupun wali yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu murid tersebut dalam menyelesaikan masalah ini? Mungkin ada anggota keluarga lain atau kerabat, saudara gitu yang bisa terlibat dalam memberikan dukungan pada anak tersebut. Kalau yang saya tahu, Bu, ya, untuk ibunya itu tampaknya sangat sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin membuatnya tuh seperti kurang memiliki waktu untuk memberikan perhatian emosional yang dibutuhkan si anak. Jadi kayak contoh misalkan dia ketika ada tugas, PR, seperti itu, jarang terselesaikan karena mungkin orang tuanya kan kurang perhatian, seperti itu ya, Bu. Dan saya juga belum memiliki kesempatan untuk berbicara banyak dengan ayahnya gitu, sehingga belum mengetahui sejauh mana perannya dalam situasi ini. Jadi mungkin langkah yang perlu diambil adalah saya akan mencoba berbicara lebih lanjut dengan kedua orang tuanya nanti, dengan mendiskusikan masalah ini secara bersama-sama begitu, Bu, ya. Nah, kita dapatlah nanti mencari solusi yang lebih efektif dan mendukung anak tersebut dengan lebih baik lagi. Menurut Ibu Dwi, seberapa besar sih peran orang tua nih dalam mempengaruhi semangat belajar anak dan kesejahteraan emosional murid tersebut, Bu? Mmm, peran orang tua tuh kalau menurut saya sangat krusial ya, Bu, dalam mempengaruhi semangat belajar dan kesejahteraan emosional murid ini. Karena yang saya tahu ketika kita sedang belajar, kemudian ada kedua orang tua, itu sepertinya sangat mendukung gitu kan, dan dukungan serta perhatian yang diberikan di rumah itu dapat memberikan pondasi emosional yang kuat loh, Bu. Yang pada gilirannya membantu murid merasa lebih aman gitu kan dan termotivasi di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan akademis anak juga itu dapat memperkuat rasa tanggung jawab gitu dan ketertarikan mereka terhadap pendidikan. Dan ketika orang tua aktif terlibat, anak itu seperti cenderung menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademis dan kesejahteraan psikologis ya pastinya. Jadi oleh karena itu, upaya untuk melibatkan kedua orang tuanya secara lebih aktif itu menurut saya sangat penting. Hmm, iya. Peran aktif orang tua dalam kehidupan akademis anak tuh dapat mempengaruhi semangat belajar ya Bu, dan kesejahteraan emosional ya, seperti yang sudah kita pelajari di modul kita ya Bu ya. Hmm. Murid dan apa saja sih Bu langkah konkret nih yang bisa diambil oleh orang tua untuk mendukung perkembangan tersebut? Seperti itu. Peran aktif orang tua dalam kehidupan akademis anak itu dapat memberikan dukungan emosional yang penting, menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang di rumah. Ketika anak itu merasa didukung dan diperhatikan, mereka cenderung memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan kesejahteraan emosionalnya pasti akan lebih baik gitu.
Kemudian langkah konkret yang bisa diambil oleh orang tua tuh termasuk menyediakan waktu untuk mendengarkan dan berdiskusi gitu tentang masalah dan prestasi akademis anak gitu. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan menciptakan rutinitas belajar yang teratur di rumah. Selain itu, memberikan pujian dan dorongan positif secara konsisten juga bisa membantu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak. Luar biasa ya Bu Dwi ya. Apakah di sekolah Bu Dwi itu ada program gitu loh Bu, semacam kegiatan yang bisa membantu murid ini tuh merasa lebih dihargai dan lebih dihargai ataupun diperhatikan gitu? Iya, pas ada Bu, di sekolah kami tuh ada namanya program monitoring ya yang disediakan di sekolah untuk membantu siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Namun, saya tidak begitu yakin ya apakah anak tersebut itu mau gitu ikut kan, karena kemungkinan besar kan dia merasa tidak nyaman atau kurang percaya diri gitu untuk bergabung dalam program tersebut. Nah, perasaan canggung atau takut dievaluasi oleh mentor, mungkin menjadi penghalang gitu baginya. Selain itu juga kondisi emosionalnya yang sedang tidak stabil gitu, juga kan membuat membuat siswa tersebut tuh ragu untuk terlibat dalam kegiatan yang melibatkan interaksi sosial lebih intens. Eee, Artinya kita memang perlu mencari cara gitu kan untuk meyakinkan bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang besar gitu bagi perkembangan akademis dan emosional. Mmm, menurut Ibu Dwi, apa yang mungkin menjadi alasan Bu, dia merasa kurang nyaman dan tidak percaya diri gitu, nggak pede untuk mengikuti program monitoring yang sudah diprogramkan di sekolah Ibu? Salah satunya bisa jadi karena rasa takut mungkin Bu ya atau, cemas gitu akan penilaian negatif dari mentor atau teman sebayanya. Biasanya kan kalau anak-anak umuran mereka itu biasanya ada yang, "Ih kamu bapak ibumu ini ya," begitu kan. Nah mungkin itu yang ada di pikiran siswa tersebut. Nah selain itu, pengalaman pribadi yang kurang baik dalam situasi sosial sebelumnya mungkin membuatnya ragu untuk berpartisipasi gitu. Kemungkinan kemungkinan lain adalah dia mungkin merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi yang ada dalam program tersebut. Kondisi emosionalnya yang sedang tidak stabil juga tuh bisa mempengaruhi keinginannya untuk terlibat dalam kegiatan tambahan di luar kelas. Bagus sekali Bu, luar biasa subhanallah. Apakah ada Bu hal lain nih yang Ibu pikirkan, yang mungkin bisa membantu murid ini merasa lebih nyaman dan dihargai di kelas? Mungkin ada pendekatan lain yang bisa kita coba gitu? Eee, saya juga berpikir sih Bu untuk memberikan lebih banyak perhatian gitu Bu ya, dan pujian ketika dia melakukan sesuatu yang baik gitu, walaupun itu kecil gitu yang dilakukannya. Sekecil apapun itu nanti akan tetap saya berikan motivasi lah ya dengan memberikan penghargaan atas pencapaian kecilnya itu. Nah, saya juga berharap bisa membantunya itu merasa lebih dihargai dan diakui. Ya, ini mungkin dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dan memotivasi dia untuk terus berusaha. Selain itu juga perhatian positif yang konsisten, dapat menciptakan lingkungan yang lebih sportif dan penuh kasih sayang bagi dia. Dengan begitu mungkin dia akan merasa didukung dan mungkin lebih bersemangat dalam belajar serta lebih aktif dalam kegiatan sekolah. Iya, luar biasa Bu Dwi. Apakah ada sih Bu langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk melaksanakan ide ini Bu? Dan apakah ada tindakan khusus seperti itu yang sudah Ibu rencanakan? Eee, Sepertinya ya itu tadi ya, Bu, ya, saya mungkin akan lebih sering memujinya gitu, memberikan pujian-pujian gitu kan di depan kelas ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang baik.
sehingga dia akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha gitu kan. Kemudian penghargaan publik ini sebenarnya dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap rasa percaya dirinya gitu. Karena dia akan merasa diakui oleh teman-temannya. Nah, selain itu juga saya akan mencoba memberikan tugas-tugas yang sesuai gitu dengan minat dan kemampuannya, dengan menyesuaikan tugas yang diberikan, sepertinya dia nanti akan merasa lebih tertantang, dan bersemangat lagi gitu untuk menyelesaikannya, seperti itu kan, Bu, ya. Kemudian langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif begitu, di mana dia akan merasa didukung dan termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Itu langkah yang sangat positif, luar biasa positifnya ya. Kapan Ibu berencana untuk memulai melaksanakan langkah-langkah ini? Dan apakah ada waktu khusus, Bu, yang sudah Ibu targetkan seperti itu? Jadi insya Allah ya, Bu, ya, saya akan mulai besok lah dengan tekad yang kuat, eee, dan untuk lebih memperhatikannya lagi secara konsisten. Saya akan berusaha memberikan pujian yang layak setiap kali dia menunjukkan usaha atau prestasi betapapun kecilnya itu. Dengan melakukan ini, saya berharap sih, Bu, bisa membangun kepercayaan diri dan rasa dihargainya. Kemudian dia akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan bersemangat seperti dulu lagi, gitu kan. Dia tidak merasa sendiri. Selain itu, perhatian yang lebih besar ini diharapkan dapat menciptakan ikatan yang lebih baik antara kami. Jadi, kalau si siswa tersebut ada masalah, dia tidak ragu lagi untuk menceritakannya. Kemudian siswa tersebut akan merasa didukung dalam proses belajarnya. Saya percaya, Bu, bahwa langkah-langkah ini sepertinya akan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan akademis dan emosionalnya. Hebat Bu Dwi, luar biasa ya. Mari Bu, kita tentukan juga nih bagaimana kita akan mengevaluasi kemajuan murid tersebut dari waktu ke waktu. Apa ada indikator yang Ibu gunakan untuk menilai perkembangannya tersebut? Saya bisa mengamati dengan seksama gitu, Bu, ya, perubahan dalam sikap dan prestasinya nanti di kelas, sehingga dapat melihat apakah ada peningkatan yang signifikan. Kemudian, saya juga akan berbicara dengannya secara berkala untuk mendengar langsung gitu, bagaimana perasaannya dan apakah ada hal-hal khusus yang ingin disampaikan gitu. Dengan demikian, saya dapat menyesuaikan pendekatan saya sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga, saya akan meminta masukan begitu dari guru-guru yang lain yang berinteraksi dengannya, karena kan seperti guru PJOK, kemudian guru agama, itu kan berinteraksi langsung gitu. Nah, karena perspektifnya mereka dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan strategi yang lebih efektif gitu untuk mendukung pertumbuhan akademis dan emosionalnya. Pertumbuhan akademis dan emosional ya, Bu. Berapa lama nih, Bu, waktu yang Ibu pikir cukup nih untuk melihat hasil yang signifikan? Apakah Ibu Dwi memiliki target waktu tertentu gitu? Mungkin sekitar 1 bulan ya, Bu, ya, sepertinya saya rasa cukup gitu untuk melihat apakah ada perubahan positif yang signifikan dalam sikap dan prestasinya. Karena, selama periode ini saya akan terus memantau perkembangan dan responnya terhadap perhatian dan pujian yang saya berikan. Saya juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pendekatan yang saya terapkan. Selain itu, saya juga akan tetap berkomunikasi dengan guru-guru yang lain untuk mendapatkan masukannya.
Sepertinya dengan demikian kita dapat menyesuaikan strategi dan intervensi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraannya secara optimal. Baik Bu Dwi. Ya, semoga 1 bulan ini Bu Dwi berhasil ya dalam melaksanakannya dan sesuai dengan harapan. Dan bagaimana sih ini dengan perasaan Bu Dwi saat ini? Apakah sudah merasa sudah baikan gitu? Alhamdulillah Bu, lebih sedikit ini ya Bu, agak lebih plong gitu. Kemudian saya juga berterima kasih nih sama Bu Wahyu atas bantuannya. Saya merasa lebih siap untuk membantu murid ini sekarang dengan langkah-langkah yang telah saya rencanakan begitu Bu ya. Saya juga merasa lebih rileks gitu dari yang tadi sebelum saya bercerita gitu Bu. Sama-sama Bu Dwi. Saya yakin nih Bu Dwi ini lebih luar biasa loh daripada saya. Belum tentu saya bisa membuat perbedaan gitu, perlakuan besar bagi murid saya. Jadi semoga dengan langkah-langkah ini Bu Dwi menjadi guru yang luar biasa dan saya akan selalu siap Bu Dwi untuk mendengarkan cerita keluh kesah Bu Dwi dan kalau bisa saya bantu, saya insya Allah akan selalu membantu Bu. Terima kasih banyak Bu atas saran dan dukungannya Bu Wahyu. Saya akan berusaha yang terbaik untuk menerapkan langkah-langkah yang telah kita diskusikan Bu ya. Dan berharap bisa melihat perubahan positif pada murid tersebut dalam waktu yang sudah saya tentukan. Saya juga akan terus memantau perkembangannya dengan seksama dan memberikan perhatian serta pujian yang diperlukan untuk mendorong semangat belajarnya. Jika ada perkembangan atau masalah nanti yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya akan segera menghubungi Ibu lagi nih untuk mendapatkan pandangan atau masukan lebih lanjut. Semoga dengan kerjasama yang baik ini kita bisa membantu murid untuk mencapai potensi yang terbaik, Bu ya. Ya Bu, amin, Allahumma amin, banyak muji bahasa ilin ya Bu. Ilaliko ma'asalama dan sehat selalu dan sukses selalu buat Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sesi coaching kami sudah selesai. Di sini kami akan menjawab dari 4 pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya rasa percakapan berjalan dengan sangat baik karena Ibu Dwi terbuka dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh murid di kelasnya. Hal ini memungkinkan saya untuk memberikan dukungan yang konstruktif dan relevan. Kemudian pendekatan ini menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi Ibu Dwi untuk berbagi perasaannya. Dengan demikian kedua berarti ataupun saya dan Bu Dwi dapat berpartisipasi secara aktif dalam berdiskusi, menciptakan dinamika yang positif dan produktif. Selain itu, mungkin keterbukaan dan empati yang ditujukan oleh Ibu Dwi memperkuat hubungan antara coach dan coachee, memfasilitasi komunikasi yang lebih mendalam dan bermakna. Hubungan yang terjalin dengan baik ini memungkinkan Ibu Dwi untuk merasa lebih dihargai dan didengar, sehingga ia lebih bersemangat untuk mengeksplorasi solusi yang mungkin bagi masalah yang telah dihadapi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi salah satu yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah kekonsistenan kita bersama.
Tadi meskipun Ibu Dwi sudah menunjukkan upaya yang baik dalam hal ini, perlu ada peningkatan dalam memastikan bahwa setiap murid merasa dihargai secara berkelanjutan. Dengan memberikan pujian yang lebih teratur, mungkin dan spesifik, Ibu Dwi dapat mendorong perubahan positif yang lebih stabil di kalangan murid. Ujian yang spesifik akan membantu murid memahami apa yang mereka lakukan dengan baik, sehingga mereka dapat terus mengembangkan keterampilan tersebut. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu dan Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk memastikan kehadiran penuh selama sesi coaching, saya sendiri insya Allah mempersiapkan diri dengan baik sebelum sesi dimulai. Persiapan ini sangat penting karena menciptakan dasar yang kuat untuk interaksi yang efektif. Salah satu langkah awal yang saya lakukan adalah merencanakan topik yang akan kami bahas. Dengan menentukan fokus utama, saya dapat memastikan bahwa diskusi kami akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan membantu Ibu mencapai hasil yang diinginkan. Selain merencanakan topik, saya juga mengatur pikiran saya agar tetap fokus pada tujuan coaching. Ini termasuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan memikirkan tentang strategi yang dapat digunakan untuk membantu Ibu Dwi mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan cara ini saya dapat mendekati setiap sesi dengan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa ia siap untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh Ibu Dwi. Selama sesi berlangsung, saya berfokus pada mendengarkan secara aktif. Pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan saya untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap kata dan emosi yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Dengan mendengarkan secara aktif, saya dapat menangkap nuansa percakapan yang baik, tersurat maupun yang tersirat, sehingga dapat memberikan respon yang lebih tepat dan bermakna. Keterampilan mendengarkan ini menciptakan rasa saling percaya dan memberi ruang bagi Ibu Dwi untuk berbagi dengan lebih terbuka. Selain mendengarkan juga menerapkan teknik-teknik tambahan untuk meningkatkan kehadirannya, ya ini salah satunya adalah melakukan teknik stop atau meditasi ringan atau latihan pernapasan dalam sebelum sesi, seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang Ibu atau Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk terus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas coaching, saya akan berusaha berkomitmen untuk melakukan refleksi diri secara rutin setelah setiap sesi. Proses refleksi ini sangatlah penting karena memberikan kesempatan bagi saya untuk mengevaluasi pengalaman yang baru saja dilalui dalam melakukan refleksi. Saya mempertimbangkan berbagai aspek seperti teknik yang digunakan, interaksi dengan Ibu Dwi, dan hasil yang dicapai, serta berusaha untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang telah berjalan baik serta area yang masih perlu diperbaiki. Salah satu hal yang saya lakukan yakni fokus dalam refleksi adalah strategi komunikasi yang diterapkan selama sesi coaching, yakni menganalisis apakah pertanyaan yang diajukan cukup mendalam dan relevan, serta beberapa efektif respon yang diberikan kepada kami dengan evaluasi. Kemudian dapat mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan memfasilitasi diskusi yang lebih produktif di masa yang akan datang. Nah, dengan semua langkah ini, saya berharap dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan terus meningkatkan kualitas interaksi coaching. Komitmennya untuk melakukan refleksi, menciptakan lingkungan yang kondusif, mengikuti pelatihan tambahan, dan mencari umpan balik akan sangat berkontribusi pada perkembangan profesionalnya. Dengan cara ini, saya
tidak hanya berusaha menjadi coach yang lebih baik, tapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan gitu sebagai coach. Saya berharap melalui upaya ini saya dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam setiap sesi coaching yang dilalui. Terima kasih, mungkin ini umpan balik dari saya sebagai coach. Kemudian umpan balik dari Ibu Dwi, dipersilahkan. Ya, baik Ibu. Nah, di sini umpan balik dari saya, selama sesi coaching, saya merasa sangat didengar dan dihargai oleh Bu Wahyu, yang menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kemudian dukungan yang diberikan oleh Ibu Wahyu itu sangat berarti. Dan ini membuat saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di kelas. Sebelumnya, saya sering merasa ragu dan bingung tentang langkah-langkah yang harus diambil. Namun, berkat bimbingan yang diberikan oleh Ibu Wahyu, saya merasa kejelasan yang sangat diperlukan untuk menangani masalah-masalah yang ada. Satu hal yang paling saya hargai dari interaksi ini adalah wawasan baru yang saya peroleh tentang cara menangani masalah murid yang sedang broken home gitu. Sebelumnya situasi ini terasa kabur dan membingungkan. Tetapi dengan penjelasan dan strategi yang dibagikan oleh Ibu Wahyu, ini saya memiliki pandangan yang lebih jelas dan terarah. Dukungan ini tidak hanya membantu saya dalam menghadapi masalah, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus berusaha memperbaiki situasi di kelas. Kemudian perhatian dan empati yang diberikan atau ditunjukkan oleh Bu Wahyu itu sangat menciptakan suasana yang mendukung. Saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Ada seseorang yang siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Kemudian rasa keterhubungan ini sangat penting karena dalam situasi yang menantang, dukungan emosional menjadi aspek yang tidak bisa dianggap rendah. Dengan adanya kehadiran Ibu Wahyu, saya merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Kemudian pendekatan yang sistematis dan terstruktur selama sesi coaching juga membantu saya memahami langkah-langkah praktis yang bisa segera diterapkan. Setelah langkah yang dijelaskan secara logis dan mudah diikuti. Yang memberikan saya rasa percaya diri untuk segera melaksanakannya di kelas. Saya menyadari bahwa dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, saya dapat menciptakan dampak positif tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk murid-murid saya. Secara keseluruhan, pengalaman ini sangat positif dan memberikan harapan serta semangat baru bagi saya untuk melihat adanya perubahan yang lebih baik di lingkungan kelas. Saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mendukung bagi semua murid. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diterapkan, saya yakin bahwa saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam proses belajar mengajar. Dan saya berharap untuk terus menerapkan apa yang telah dipelajari dan berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar semua murid merasa lebih aman dan nyaman ketika berada di kelas. Dan dengan dukungan Ibu Wahyu dan langkah-langkah yang telah direncanakan, saya optimis bahwa perubahan positif akan tercipta di lingkungan belajar kami. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, terima kasih banyak Bu Dwi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu.